Setelah kita membedah tren global, sangat penting bagi kita untuk memahami budaya visual media sosial di Indonesia. Karakteristik visual di negara kita sangat unik karena dipengaruhi oleh 3 pilar utama. Pertama, gaya hidup urban, di mana konten yang dihasilkan banyak mencerminkan dinamika kehidupan kota besar dan modernitas. Kedua, adanya komunitas kreatif yang sangat aktif berbagi dan berkolaborasi, sehingga tren lokal dapat tercipta secara organik dari bawah. Dan ketiga, fenomena tren global lokal, yaitu cara kita mengadaptasi tren internasional, namun tetap memberikan sentuhan budaya serta preferensi visual khas Indonesia. Secara teknis, fotografi aplikasi di Indonesia memiliki kecenderungan khusus, seperti penggunaan warna-warna hangat, penonjolan ekspresi emosional, serta kuatnya konteks keseharian atau daily life dalam setiap didikan. Bagi kalian sebagai calon desainer, memahami konteks lokal ini bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tujuannya agar karya yang kalian ciptakan terasa relevan, dekat, dan tidak terasa asing di mata audiens Indonesia. Dengan menguasai nuansa lokal ini, pesan visual kalian akan memiliki daya pikat dan tingkat keterikatan yang jauh lebih tinggi di pasar domestik. Kita harus memahami bagaimana semua elemen tadi bermuara pada identitas visual fotografer. Di era digital, profil media sosial kalian bukan sekadar galeri foto acak, melainkan berfungsi sebagai portofolio publik yang dilihat oleh dunia luar secara instan. Disinilah konsistensi visual menjadi kunci utama agar audiens dapat mengenali karakter unik kalian di tengah jutaan fotografer lainnya. Terdapat 3 pilar pembentuk identitas yang harus kalian jaga konsistensinya. Pertama adalah warna, di mana penggunaan palet warna yang konsisten akan menciptakan mood tertentu yang menjadi ciri khas karya kalian. Kedua adalah tone, yaitu gaya editing atau color grading yang seragam untuk membangun pengenalan atau recognition instan dari audiens terhadap setiap foto yang kalian unggah. Dan yang ketiga adalah gaya, yang mencakup pendekatan visual atau sudut pandang unik yang dapat diidentifikasi sebagai tanda tangan kreatif kalian. Ingatlah bahwa identitas visual yang kuat tidak terbentuk dalam semalam. Ia membutuhkan disiplin dalam memilih dan mengedit foto agar setiap unggahan di feed kalian saling bercerita dan mendukung satu sama lain. Dengan membangun identitas yang solid, kalian tidak hanya sekadar menjadi orang yang bisa memotret, tetapi bertransformasi menjadi seorang kreator dengan karakter visual yang memiliki nilai jual dan integritas di industri desain digital. Teman-teman mahasiswa, tantangan terbesar dalam fotografi aplikasi saat ini adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga kualitas di tengah tuntutan kecepatan media sosial yang sangat tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita harus mengubah alur kerja atau workflow konvensional menjadi lebih efisien dan terintegrasi melalui 5 tahapan utama. Pertama, perencanaan. Di tahap ini, kalian tidak hanya menentukan subjek, tetapi sudah harus merencanakan format publikasi dan strategi visualnya. Kedua, pemotretan, di mana pengambilan gambar dilakukan dengan kesadaran penuh akan ruang untuk teks dan komposisi vertikal. Ketiga, editing. Proses ini menjadi lebih cepat dengan bantuan aplikasi, penggunaan preset pribadi, serta template untuk menjaga konsistensi. Keempat, publikasi, yaitu tahap mendistribusikan karya pada waktu yang tepat di platform yang sesuai. Dan terakhir yang sering dilupakan adalah evaluasi, untuk melihat sejauh mana performa visual kalian memengaruhi audiens. Penting untuk diingat bahwa media sosial menuntut kecepatan, tetapi bukan berarti kalian boleh mengabaikan perencanaan yang matang. Penggunaan aplikasi canggih hanya akan maksimal jika didasari oleh workflow yang baik. Alur kerja yang sistematis inilah yang nantinya akan membantu kalian menjaga kualitas karya dan konsistensi identitas visual, meskipun kalian harus bekerja dalam ritme yang sangat cepat setiap harinya. Mari kita bedah sebuah studi kasus nyata yang sangat sering dialami oleh mahasiswa desain digital. Bayangkan skenario berikut, seorang mahasiswa mengunggah foto berformat horizontal ke feed Instagram. Secara teknis, foto tersebut sangat bagus, pencahayaannya pas, dan ketajamannya luar biasa. Namun, saat dilihat melalui layar ponsel, foto tersebut terasa kurang menonjol dan gagal menarik perhatian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada 3 permasalahan utama yang dapat kita identifikasi. Pertama, format horizontal tidak optimal di layar mobile. Konten tersebut akhirnya terpotong secara otomatis oleh aplikasi atau tampil sangat kecil, sehingga tidak mampu mengisi layar audiens dengan maksimal. Kedua, subjek terlihat kecil. Karena proporsi horizontal yang dipaksakan ke layar vertikal, detail-detail penting dari subjek kalian menjadi hilang, dan otomatis dampak visual yang ingin disampaikan pun berkurang drastis.
Ketiga, ruang visual tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat banyak area kosong di atas dan di bawah foto yang tidak terpakai, yang seharusnya bisa kalian manfaatkan untuk memperkuat komposisi atau menyampaikan informasi tambahan. Kasus ini memberikan kita pelajaran berharga. Sebuah foto yang sempurna secara teknis di layar monitor komputer bisa menjadi karya yang gagal jika kita tidak mempertimbangkan bagaimana cara audiens mengonsumsinya di genggaman tangan mereka. Melanjutkan studi kasus sebelumnya, mari kita perhatikan perbandingan visual yang ada di layar. Melalui bagian analisis, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana platform media sosial secara agresif mendorong konsumsi visual dalam format vertikal. Foto horizontal yang awalnya kita anggap bagus, kini menjadi kurang efektif sebagai alat komunikasi visual karena gagal memanfaatkan ruang layar ponsel secara optimal. Ketika sebuah karya tidak mampu menguasai layar audiens, maka pesan yang ingin disampaikan pun akan terkubur oleh konten lain yang lebih dominan secara ukuran. Dari fenomena ini, ada pembelajaran krusial yang harus kalian bawa ke dalam praktik profesional kalian sebagai desainer digital. Fotografi aplikasi bukan lagi sekadar soal estetika murni, melainkan harus sangat adaptif terhadap format platform tujuan. Pemahaman mendalam mengenai rasio aspek bukan lagi sekadar teknis tambahan, melainkan sudah menjadi bagian integral dan sangat penting dari keseluruhan proses desain fotografi digital. Ingatlah, desain yang baik adalah desain yang memahami konteks penggunanya. Jika audiens kalian menggunakan ponsel secara vertikal, maka karya fotografi kalian pun harus lahir dan dirancang dalam logika vertikal tersebut. Dengan menguasai aspek rasio ini, kalian memastikan bahwa setiap piksel dari karya kalian bekerja keras untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara maksimal kepada audiens.